Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 289 narapidana di rutan kelas 2B Donggala menerima remisi. Sulteng mendapatkan jatah 14 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Harga garam di Kota Palu melonjak sejak beberapa bulan terakhir. Sebanyak 239 narapidana yang menghuni rumah tahanan kelas 2B Donggala mendapatkan remisi dari negara. Selain itu, terdapat 12 narapidana diusulkan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pihak Rutan Donggala mengusulkan 277 narapidana untuk mendapatkan remisi. Namun, yang disetujui hanya sebanyak 239 narapidana. Ratusan narapidana tersebut menerima remisi bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Mereka mendapatkan pengurangan hukuman dengan pertimbangan berperilaku baik selama dalam tahanan. Sementara itu, 12 narapidana di Rutan Donggala juga diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Dari 12 narapidana tersebut, 11 narapidana kasus narkoba, sedangkan 1 orang lainnya narapidana kasus kriminal yang memiliki riwayat sakit berkepanjangan. Kami dari jumlah total narapidana 277 orang, kemudian kami usulkan sebanyak 239 dan sudah SK-nya sudah turun dan kami sudah melaksanakan pemberian remisi. 239 itu yang telah memenuhi syarat secara administrasi, yaitu persyaratan pertama berkelakuan baik, kemudian sekurang-kurangnya menjalani 6 bulan dan tidak masuk dalam register F. Semuanya sebanyak 239 sudah memperoleh hak remisinya. Pihak Rutan kelas 2B Donggala menyebutkan remisi yang diberikan kepada ratusan narapidana tersebut rutin diberikan setiap hari besar keagamaan. Sedangkan untuk usulan amnesti merupakan program baru dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk usulan amnesti, yaitu program dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu amnesti dalam rangka kemanusiaan. Untuk Rutan Donggala sendiri, pada tahun ini kami mengusulkan 12 orang yang telah memenuhi syarat dari segi kriteria yang dapat diusulkan untuk amnesti, yaitu 11 orang untuk kasus narkotika pasal 127 tunggal, kemudian 1 orang sakit berkepanjangan, jadi total semuanya 12 orang. Saat ini jumlah penghuni di rumah tahanan kelas 2B Donggala mencapai 413 orang dan gabungan dari narapidana dengan tahanan. Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas yang seharusnya maksimal 220 penghuni. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kaki belakang itu kita tidak boleh berada di atas. Tidak boleh di belakang. Sudah menjadi tradisi setiap Lebaran Idul Adha. Setiap daerah mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden. Tak terkecuali Sulawesi Tengah kembali akan menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi-sapi tersebut masih dalam proses seleksi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bantuan masyarakat sapi Presiden untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini diberikan untuk 38 provinsi dan 518 kabupaten dan kota se-Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya, banmas sapi Presiden hanya diberikan 1 untuk masing-masing provinsi dengan mekanisme bergilir. Tahun ini, Sulteng dapat jatah 14 sapi, diantaranya 1 sapi untuk provinsi dan 13 untuk masing-masing kabupaten dan kota.
Seleksi sudah dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, termasuk di tingkat kabupaten kota. Data telah terkirim ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, dan kini tengah menunggu verifikasi pembiayaan dari Sekretariat Presiden. Sulawesi Tengah ini mendapat 1 provinsi, 12 kabupaten dan 1 kota. Jenis-jenisnya itu dari masing-masing kabupaten itu. Beratnya itu 800 kilo. Sampai kilogram. Minimal itu minimal. Nah, standarnya itu. Bantuan masyarakat sapi presiden nantinya akan menyasar masjid-masjid atau kelurahan dan desa terpilih. Adapun sapi yang terpilih sebelumnya harus melalui proses seleksi dengan bobot minimal 800 kg. Selain itu, seleksi juga dilakukan termasuk kesehatannya. Daging-daging dari kurban sapi presiden itu nantinya bakal dibagikan kepada masyarakat, baik anak yatim, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan tahun ini, bantuan masyarakat sapi presiden sudah masuk tahun ke-8 sejak 2019 lalu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Keberadaan kupu-kupu di Kota Palu kini semakin langka. Hewan yang masuk jenis serangga bersayap ini sulit ditemui. Selain karena faktor habitat yang rusak, penurunan kualitas udara, juga karena ketersediaan sumber makanan. Kondisi ini mengundang keprihatinan para pemerhati dan pencinta kupu-kupu yang tergabung dalam Kalibamba House. Komunitas yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore ini tidak sekadar menjadi rumah konservasi kupu-kupu, tapi juga menjadi wadah untuk melakukan riset dan pengembangbiakan kupu-kupu yang jumlahnya sudah mencapai puluhan ekor. Selasa pagi, puluhan mahasiswa mengikuti pelatihan konservasi kupu-kupu di Kalibamba House. Mereka diajarkan bagaimana proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu dewasa. Peserta juga diedukasi perihal jenis kupu-kupu endemik di Lembah Palu. Kupu-kupu kini hanya banyak dijumpai di wilayah Paneki dan Bora, Kabupaten Sigi. Melakukan penanaman tumbuhan inang seperti itu, tentu kan kami akan edukasi dulu seperti apa misalnya tumbuhan inangnya kupu-kupu Cispolensis, kemudian seperti apa perilaku dan etologinya, dan seperti apa lingkungan yang sesuai dengan kupu-kupu itu kan. Mohon diperhatikan kira-kira apakah ada tumbuhan inang kupu-kupu di situ atau tidak. Kalau misalnya toh ada, bisa tidak misalnya dikonservasi secara sederhana seperti itu, sehingga kelangsungan hidup mereka itu tetap terjaga. Para peserta pun senang karena selain mendapatkan pengetahuan tentang proses metamorfosis kupu-kupu, juga dibekali informasi bagaimana pemeliharaan serta pemberian makanan pada kupu-kupu. Mereka bisa melihat langsung hewan unik tersebut dari jarak dekat. Apalagi mengingat Sulawesi itu kan salah satu pulau di Indonesia yang menyumbang spesies kupu-kupu terbesar di Indonesia. Untuk juga berguna juga sebagai pengingat kepada masyarakat sekitar untuk bagaimana kita melestarikan kupu-kupu yang mungkin beberapa spesies di Indonesia itu sudah mulai punah. Jadi menurut saya kegiatan pada hari ini itu sangat berguna bagi pelestarian kupu-kupu endemik terutama di Sulawesi Tengah. Keberadaan Kalibamba House diharapkan tidak hanya menjadi wadah edukasi, tapi sekaligus menjadi percontohan dalam upaya menyelamatkan kupu-kupu dari kepunahan. Aryo Prasetyo melaporkan dari Palu. Ini ada juga dia